para utusan Demak, yaitu para wali, para ulama ini kemudian menyebar ke gunung-gunung yang dimana sebenarnya puncak-puncak gunung ini masih penuh dengan para pertapa, sebagaimana berita Tom Pires gitu ya, sekitar pertengahan abad ke-16 itu masih mendapati 3.000-an 4.000-an di gunung-gunung itu para pertapa. Jejak-jejak kekunoan antara lain, misalnya di sini kita akan mendapati jejak-jejak kekunoan antara lain seperti ini. Ya. Nah, di sini ada ini masih terawat dengan baik. Ini ditata menjadi tangga masuk menuju area makam. Nah, di sini ada balok-balok batu candi. Ini merupakan salah satu jejak-jejak artefaktual yang sangat penting ya. Yang dibungkus kain kuning ini. Nah, ini pohon nagasari yang kecil-kecil. Kemungkinan anakannya ya pohon nagasari yang banyak ini ya. Kan konon katanya Raja Jin pun takut dengan tongkat yang terbuat dari pohon nagasari. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Mari Mas. Ini ditemani Mas Yusuf Jejak Zaman dan Mas Ega Mojopahit Studi Club. Jadi di makam Mbah Sinari ini ternyata memang ada jejak-jejak kekunoan ya, selain umpak, pecahan tembikar yang cukup banyak dan balok-balok batu candi. Nah, seperti salah satunya ini, balok-balok batu candi yang cukup banyak sekali menjadi tangga. Nah, ini masih terawat dengan baik, ini ditata menjadi tangga masuk menuju area makam. Nah, di sini ada balok-balok batu candi. Ini merupakan salah satu jejak-jejak artefaktual yang sangat penting ya. Menandakan memang pada masa kunonya sebelum menjadi makam, memang dahulunya di sini memang ada bangunan suci. Selain kita akan menemukan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting di sini, juga ada pohon-pohon langka, yaitu pohon nagasari. Wow, menarik, yang pernah menjadi pohon primadona khas pada masa Majapahit. Wow, menarik itu Mas. Ya. Mari. Nah, pohon nagasari yang sangat luar biasa. Nah, ini kita dikasih tahu sama Mas Ega nih, ada pohon khas Majapahit Nagasari. Misalnya Empu Prapanca ketika rombongan bangsawan Majapahit mengunjungi Candi Jawi, di situ terpesona dengan keindahan Candi Jawi yang kemudian seperti surga yang turun ke bumi, dikelilingi pohon nagasari yang berbunga lebat, sehingga mahkota bunganya itu berjatuhan di lantai candi, semerbak harumnya sangat mewangi. Inilah kita akan melihat pohon nagasari itu seperti apa. Iya, bentuknya kayak gimana? Iya. Mari kita lihat bareng-bareng. Tinggi ya Mas. Ini kita naik. Tahan nafas. Salah satu ciri khas dari seorang yang ditokohkan pada masa kuno itu adalah makamnya berada di puncak sebuah bukit, yaitu kita harus menaiki tangga. Ya, sebelum kita kemudian memasuki makam utama, di sini memang ada makam Mbah Wadak ya. Jadi seorang pamong dari Mbah Marzuki yang ada di Mbah Wadak. Jadi makamnya mungkin seperti ini. Agar kemudian tidak penasaran, dapat kita masuk ya. Ayo Mas, masuk monggo. Lihat Nah. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Ya, Bapak Susan baru ini membawa isi Fatihah. Mas Ega lagi berdoa. Nah, di sini memang makam yang oleh masyarakat diberi nama makam Bawada ya. Juga menggunakan maesanya itu balok-balok batu candi. Jadi balok-balok batu candi. Ini kelihatannya balok-balok batu candi, yaitu berelief ya, seperti pinggiran-pinggiran candi. Cuma memang dibungkus kain putih yang tebal dan berlapis-lapis serta rapat. Jadi kita menghormati bahwasanya memang nisan ini memang memang tidak boleh dibuka karena rapatnya sekali ini. Tapi jika kita pegang-pegang gitu, ini memang balok-balok batu candi kemudian bermotif. Nah ini jelas ini cekungan-cekungan seperti relief yang ada di batu candi ini. Assalamualaikum, rahayu. Makam utamanya kemarin Mbah Sinari. Ya. Mari Mas, kita masuk, kita lihat.
Jadi di sini makam utama Mbah Sinari cukup keramat dan bingit memang ya. Kita berdoa dulu. Aku bisa ngarofi Mbah Sinari gitu. Fatihah. Jadi sebenarnya di sini memang ada makam tokoh wali ya yang sangat identik dengan legenda keruntuhan Majapahit, di mana kemudian para utusan Demak yaitu para wali, para ulama ini kemudian menyebar ke gunung-gunung yang dimana sebenarnya puncak-puncak gunung ini masih penuh dengan para pertapa sebagaimana berita Tom Pires gitu ya, sekitar pertengahan abad ke-16 itu masih mendapati 3.000-an 4.000-an di gunung-gunung itu para pertapa. Sehingga kemudian ketika kemudian masa akhir Majapahit dan berkembangnya agama Islam, kemudian ada utusan-utusan yang sengaja dikirim oleh Demak untuk mengislamkan para pertapa yang di gunung-gunung ini. Sehingga kemudian di lurung lereng-lereng gunung ini kita akan mendapati banyak tokoh para wali yang kemudian yang sejarahnya itu memang kurang terekspos gitu ya. Termasuk makam Mbah Sinari di sini. Jejak-jejak kekunoan antara lain misalnya di sini kita akan mendapati jejak-jejak kekunoan antara lain seperti ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa balok batu candi termasuk umpak-umpak dalam ukuran kecil yang artinya pada masa lalu di sini juga selain ada makam utama ada mandapa-mandapa yang tentunya mandapa-mandapa ini di tengahnya mungkin ada sesuatu yang disucikan ya, bisa arca, bisa linggayoni dan lain sebagainya. Mungkin juga ada linggayoni pada masa lalunya di sini. Yaitu kemudian karena cerita masyarakat itu di sebelah sini itu masih ada namanya Batara Guru, yaitu nama lain dari Dewa Siwa itu sendiri. Sehingga kemudian di dekat sini ada situs Batara Guru. Situs-situs seperti ini semoga kemudian tetap dilestarikan ya, tetap dirawat dengan baik, dibuatkan. Nah, pohon nagasari yang banyak itu seperti ini. Jadi yang dibungkus kain kuning ini, nah ini pohon nagasari yang kecil-kecil. Kemungkinan anakannya ya pohon nagasari yang banyak ini ya. Jadi daunnya itu khas ya, kecil-kecil. Pohon nagasari. Ini kemudian menjadi pohon nasional Sri Lanka yang juga bernama Nagasar itu. Atau bahasa ilmiahnya adalah Mesoferia L. Itu pohon nagasari. Kebetulan belum berbunga ya pohon nagasarinya itu. Nah ini belum berbunga. Sehingga kita biji-biji pohon nagasari mungkin kita akan bisa tunjukkan. Ya. Nah ini pohon nagasari yang sangat banyak sekali. Nah ini. Jadi pohon nagasari ini identik dengan kemudian situs-situs bangunan suci pada masa kerajaan Majapahit, di mana kemudian di situ kemudian pada asrama-asrama, pertapaan-pertapaan, mandala-mandala, termasuk kemudian bangunan suci pasti ditanami dengan pohon cempaka, pohon nagasari, termasuk puring, andong, bana dan lain sebagainya itu. Ada beberapa tanaman yang saat ini masih kita kenali dan yang lainnya kita juga sudah tidak mengenali lagi. Dan disinilah kemudian jika ada kajian tentang pohon nagasari, pohon yang sangat langka itu, disinilah pusatnya. Nah, disinilah kita akan mendapati banyak sekali pohon-pohon nagasari, pohon yang sangat langka. Bahkan di Kabupaten Mojokerto ini aja cuma 2 lokasi saja atau 3 lokasi saja. Di Trowulan, di Makam Putri Cempo, di Mbah Mendek Ngoro ya, di Kutha Girang, dan di sini yaitu di Manting di sini. Pohon yang sudah sangat langka sekali, perlu kajian. Ya, ini tepatnya berada di Desa Manting, di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luar biasa sekali ini. Bahkan pohon yang dianggap bertua ini orang-orang mencarinya untuk tongkat, termasuk bisa digunakan untuk tasbih gitu ya. Nah ini, bahkan konon katanya Raja Jin pun takut dengan tongkat yang terbuat dari pohon nagasari.